Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, ensiklopedi pagi ini adalah tentang Islam. Jadi kita belum beranjak dari huruf hamzah. Jadi ensiklopedia itu rata terus, hamzah, nanti ba, nanti ta, terus sampai z. Sampai apa? Sampai ya. Islam dalam pengertian lughah, bahasa, inqiyadu wal iddi'an. Tunduk dan patuh. Itu pengertian bahasanya. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 5, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Taubatlah kalian kepada Tuhan kalian dan pasrahlah kepadanya. Kemudian dalam surat Shafat, surat ke-37 ayat 103. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketikanya sudah pasrah, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, bahwa sudah diteliti bahwa menyembelih Ismail, perintah menyembelih Ismail itu adalah perintah. Maka dia pun meletakkan ininya, Ismail itu lil jabin, pelipisnya. Jadi, pelipisnya itu ditaruh ke bagian bawah. Jadi mau disembelihnya itu pelipisnya diletakkan, bukan begini, tapi pelipisnya begini. Ya, jadi bagian pipinya ditempelkan ke bumi. Itu contoh-contoh bahasa. Ya, jazakallah. Kemudian secara bahasa, secara istilah. At-ta'rif syar'an, al-islamu fi nusul kitab wa sunnah yutlaqu ala ahadi amrain. Definisi Islam secara istilah ada dua. Pertama, Islam dalam pengertian kauni, alam raya. Jadi Islam secara makro, yaitu istislam li amrillah, pasrah kepada perintah Allah, wa qadarihi al-kauni, dan kadarnya terhadap takdirnya. Wa hadzal Islam yadkhulu fil mu'min wal kafir. Dalam pengertian ini semua makhluk tunduk kepada Allah, termasuk orang kafir. Ya, karena dia nggak bisa membohongi antara lain gerak tubuhnya, jantung yang berdetak. Kalau alam raya itu matahari terbit jam sekian, terus bergerak, terbenam jam sekian, terus terjadi gerhana, itu semuanya adalah Islam kepada Allah. Air selalu mencari tempat yang lebih rendah, kemudian dia akan beku ketika di 0 derajat kan, dia mendidih ketika dipanaskan 100 derajat. Ini takdir seperti ini adalah Islam. Nah, itu secara kauni, ya. Kemudian Islam secara syar'i itu ada dua pengertiannya, yaitu umum dan khusus. Nah, tadi kalau secara makro, semua makhluk Allah itu tunduk, tidak ada pilihan lain. Ya, contohnya semua yang Allah sebutkan, semua pasti terikat dengan ajal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sehingga walaupun orang kafir, dia nggak percaya pada Allah, tetap aja mati. Jadi dalam hal ini semua makhluk tunduk. Yang kedua, pengertian secara syar'i ada dua.
secara umum ya, umum dan khusus. Secara umum yang disebut Islam itu agama Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jadi semua agama adalah agama Islam. Cuma kita tahu bahwa agama yang Allah sampaikan kepada nabi-nabi ini menggunakan bahasa masing-masing. Jadi bukan Arab semuanya, ya. Ada yang Arab selain Nabi Muhammad juga ada, yaitu Saleh dan lain sebagainya. Nah, kebanyakan dari Bani Israel sehingga menggunakan bahasa mereka yang jika diarabkan artinya Islam, yaitu kepasrahan. Ya, pasrah artinya. Mungkin kalau Islam itu diturunkan kepada Nabi yang bangsa Indonesia, ya mungkin artinya kepasrahan. Ya, bukan namanya Islam, karena Islam ini kan kepasrahan dalam bahasa Arab. Mungkin kalau nabinya itu orang Indonesia, kan kitab sucinya berbahasa Indonesia. Ya mungkin itu artinya kepasrahan, ketundukan. Nah, secara khusus, secara syar'i, Islam itu adalah agama yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Katanya agama terakhir kepada Nabi terakhir, kitab sucinya terakhir. Itulah Islam. Kemudian nama-nama lain tentang Islam, al-Islamul am yusama Islam al-mustarak wal hanafiyah. Sebab kadang-kadang disebut Hanif, Hanifan, ya, milah Ibrahim. Nah, itu sama semuanya. Din, sebab disebut din. Kadang-kadang disebut Hanif, disebut milah, disebut din. Dinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa dinul haq alladzi la yaqbalallahu min ahadin siwa. Status Islam. Islam adalah satu-satunya agama Allah yang tidak akan diterima oleh Allah kecuali orang beragama dengannya. Wa malam yadinillah bihi kana kafiran. Barang siapa yang tidak beragama Islam maka disebut kafir. Tapi kita tidak boleh lupa istilah kafir itu juga ada di kitab suci Kristiani. Ya, jadi kafir ini memang saudara harus tahu bahwa ini satu tanda semuanya merujuk kepada Islam. Jadi bahkan kitab suci agama Nasrani pun yang mendekati asli itu yang berbahasa Arab. Ya, contohnya kita bisa dapati, kita bisa beli kalau di Mesir. Di Mesir kan ada ini orang Nasrani yang ortodok. Sehari-hari ini di bahasa Arab, kitab sucinya juga Arab. Cuma Injil, ya, perjanjian maksudnya, perjanjian lama, perjanjian baru. Cuma bahasanya bahasa Arab. Nah, kita bisa beli itu sebenarnya. Cuman ya menggelin aja. Ya, kalau kita mau menjadi kristolog ya, seperti diakui oleh pendeta yang murtad siapa itu? Ibrahim, ya. Siapa itu? Ya. Dia masih mengakui bahwa bahasa yang terbaik itu Arab gitu. Nah, itu bodohnya begitu. Bahasa terbaik itu Arab. Nah, ini nurani dia, mungkin dia sempat belajar bahasa Arab. Jadi yang dipakai sandaran oleh dia itu kitab Injil yang bahasa Arab. Ya, jadi ada di Mesir terutama ya. Dan Mesir seperti Indonesia, bahkan lebih longgar sana kali. Mesir dengan Indonesia, cuma menangnya dia berbahasa Arab. Jadi nggak selalu orang Mesir itu ketat Islamnya, tidak. Sana nggak pakai jilbab, nggak wajib gitu loh. Ya. Di Mesir. Menangnya di sana ada Universitas Al-Azhar sebagai universitas tertua di dunia. Nah, itu bedanya itu aja.
Di sana juga melahirkan dokter-dokter juga. Cuma saudara sekedar tahu bahwa dokter-dokter luar negeri ketika masuk ke Indonesia itu diproteksi. Hampir nggak laku itu. Karena itu nggak terlalu penting untuk belajar kedokteran di luar negeri, terutama yang pertama. Tapi kalau yang untuk lebih pinter ya pasca sarjana baru spesialis. Tapi kalau yang biasa ini kalau nggak belajar di Indonesia, nanti nulis resepnya tuh susah, nggak diakui gitu. Jadi harus ada dulu. Nah kita lanjut. Faqad ajmal ulama ala fardiyati hadil arkanil khams wa wujubiha ala jamil mukallafin kafara wa kafara jahidu wujubiha bal inna dzalika mimma yu'lamu minad dini bidarurah. Nah, Islam itu ada rukunnya ada 5. Rukun Islam ada 5, itu sudah diketahui dan sudah dimaklumi oleh semua umat Islam. Sehingga inilah yang menjadi pembeda antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah. Syiah itu kalau nggak salah 6, rukun Islamnya 6. Yang ke-6 itu adalah jihad. Kalau kita kan haji, ya, kalau mereka jihad. Sehingga waktu terjadi perang Iran-Irak, mereka merasa gembira. Ada peluang untuk menunaikan rukun Islam yang sempurna ya, yang ke-6. Hakikatnya, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mubayyinan hakikatal Islami am alladzi asyrakat bi rusul fid da'wah. Jadi menurut Ibnu Taimiyah juga ya, beliau ikut menguatkan bahwa seluruh agama yang dibawa oleh nabi-nabi adalah Islam. Jadi penjelasannya begini. Kan sekarang yang kita terima ini kan agama langit ya, paling tidak itu Yahudi, Nasrani, itu kan Islam kan. Nah, nama-nama agama langit pendahulu kita, Yahudi dan Nasrani, ini bahkan tidak pernah diucapkan oleh nabinya. Jadi contohnya Yahudi itu nabinya Musa. Nabi Musa nggak pernah mengatakan ajaranku ini adalah Yahudi gitu, nggak pernah. Ya, begitu juga Nasrani. Yesus umpamanya tidak pernah mengatakan aku ini pembawa agama Kristen, nggak pernah. Beda dengan Islam. Kalau Islam jangankan diucapkan oleh Nabi, bahkan di kitab sucinya ada. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala min. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk yang rugi. Jadi kalau dari sisi literatur, dari sisi penelitian, agama yang kita peluk ini adalah agama yang paling valid kalau mau diteliti dari sisi validitasnya. Ya, jangankan ayat Quran, hadis saja itu sudah bisa dibedakan mana yang benar, mana yang enggak. Nah, sistem cara menelitinya ini diakui dunia. Ya, kita contohkan yang sederhana tentang super semar. Surat perintah 11 Maret itu ditandatangani tahun berapa itu? 66 ya? Nah, contohnya. Itu aja nggak jelas siapa pemegangnya. Kontroversi kan? Diburu ke sana, wah saya juga nggak megang. Oh ke sana, itu masih di abad kita. Tuh. Kalau hadis-hadis ini betul-betul valid. Ya, sehingga bukan diakui saja oleh pemeluknya agama Islam. Kalau orang Islam ngakuin penelitian ini valid, ya wajarlah karena agama dia. Tapi orang Barat juga mengakui. Ya, validitasnya itu sangat kuat. Teori penelitiannya gitu ya. Jadi si A dari si B dari si C dari si D. Wah, meneliti buku itu aja udah kenyang. Itu namanya Rijalul Hadis. Tokoh-tokoh hadis itu jarang dibuka di pengajian. Karena nyeritain orang kan. Orang itu tokoh ini namanya ini, lahir di sini, ibu bapaknya ini.
terus keahliannya ini, terus berapa hadis yang dia sampaikan. Itu nama bukunya Rijalul Hadis. Pelajarannya ya, disiplin ilmunya, tokoh-tokoh hadis. Dan ilmu Islam tentu saja tidak mengecilkan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab kan pengantar. Yang paling sulit adalah tentang hadis. Disiplin ilmu hadis ya. Kita lanjutkan. Al-ahmiyah. Hadzal din al-islami wa dinul maqbul. Apa kepentingan Islam? Apa pentingnya agama Islam? Agama Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat bermanfaat buat pemeluknya. Allah menyatakan dalam surat 3 ayat 19, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah satu-satunya adalah Islam. Kemudian dalam surat 3 ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu." Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Wa hadzal Islam huwa ad-dinul ladzi imtanna bihi ala Muhammadin wa ummatihi. Dan agama Islam ini adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat yang Allah berikan, kalau orang mencoba menghitung itu tidak mampu. Tapi kalau dikategorisasi, ya menurut pembagian dari Imaduddin Abdurrahim, maka nikmat yang tertinggi itu hidayah. Pertama, yang terendah itu nikmat hidup. Ya, kita berserikat dengan binatang. Binatang diberi hidup, kita diberi hidup. Orang kafir diberi hidup, kita diberi hidup. Yang kedua adalah nikmat merdeka. Hidup merdeka. Ya, kita bisa melakukan yang haram, bisa mengamalkan yang halal. Kita bisa makan babi, kita bisa menolak babi. Kita bisa minum khamr, kita bisa tidak minum. Nah, yang paling tinggi hidayah. Kita memutuskan untuk tidak makan babi karena dilarang, bukan karena nggak doyan. Kalau karena nggak doyan, itu walaupun dibolehkan juga nggak makan. Ya, jadi kenapa Anda nggak makan babi? Karena dilarang, jawabannya gitu. Jangan karena mengandung penyakit. Jawabannya jangan begitu. Sebab dengan teknologi modern suatu saat virusnya apanya gitu yang nggak bagus itu bisa dihilangin, berarti Anda akan makan. Nah, itu nanti kita akan terjebak di situ. Jadi kenapa Anda nggak makan? Karena nggak boleh gitu. Menurut ajaran Islam tidak boleh. Kenapa Anda tidak minum khamr? Karena dilarang, haram. Itu bukan karena pahit, nggak enak gitu. Jangan. Itu perasaan itu. Ya, itu jawabannya harus begitu. Nah, ternyata saudara, yang paling tinggi bukan hidayah, tapi Allah menurunkan Nabi Muhammad. Berkenan menurunkan Nabi Muhammad. Jadi dengan ada Nabi ini, ya, artinya Muhammad bin Abdillah ini mau ditunjuk jadi Nabi. Dengan pengorbanan beliau, ketelkunan beliau, kesabaran beliau, sampailah risalah itu kepada kita. Ya, betapa jauhnya naik pesawat itu 9 jam. Ya kan? Sampailah ajaran Rasulullah pada kita. Itu nikmat yang sangat besar. Kalau sekarang sih sudah ada media sosial ya, sudah ada internet, jadi dakwah itu nggak perlu door to door sih sebenarnya. Sebab orang bisa lihat, ya, kalau penasaran Islam ini apa sih? Nah, dia bisa belajar dari internet. Walaupun kadang salah, seperti kita belajar Islam pada Google ya dia kan bukan Muslim. Google itu ya, Mbah Google itu belum Muslim, belum Jadi kita boleh saja lebih pintar dia daripada kita. Tanya Islam apa dia, jawab banyak. Kita belum tentu bisa, tapi dia nggak Muslim, harus ingat. Dalam hal tertentu mungkin penjelasannya salah. Jadi kita harus berhati-hati.
Dalil-dalil Islam kauni. Nah, tadi sudah dibagi, Islam itu ada yang makro, ada yang mikro. Jadi Islam ini adalah yang ada dalam Quran dan hadis. Kata itu the words of Allah. Kata-kata Allah. Nah, kalau Islam yang ada di alam makro itu dapat the works of Allah. Pekerjaan Allah di alam raya ini itu diceritakan semua dalam Quran. Ya. Jadi ayat itu bisa kita lihatlah. Ayat-ayat bahkan wa fi anfusikum, bahkan pada dirimu. Afala tubsirun, apa kamu enggak ngeh ada ayat-ayat Allah pada dirimu? Ya. Kita berbeda bahasa. Kita berbeda suku. Tapi bisa disatukan oleh Islam. Dan yakinlah saudara, Islam Indonesia ini akan tetap menjadi negara kesatuan asal Islamnya dijaga. Asal Islamnya dijaga. Jadi orang Islam itu merasa nggak perlu harus ada provinsi baru, nggak perlu sebenarnya. Apakah dengan kita berpisah dari Jawa Barat lebih baik? Nggak selalu sih, ya nggak selalu. Memang ada yang lebih bagus. Yang kita lanjutkan. Jadi kita bisa lihat ayat yang kauni itu terdapat dalam surat 3 ayat 83. Ya. Afa ghaira dinillah yabghun, apakah kepada selain agama Allah mereka memilihnya? Apakah masih mengandalkan agama selain Allah? Walahu aslama, padahal sudah Islam, man fis samawati wal ard, yang di langit dan di bumi, tau'an au karhan, baik suka maupun terpaksa. Semua tunduk pada Allah. Bahkan nanti ada yang diem, yang bergerak, daun berguguran, itu semua panggilan Allah. Ya, kalau lagi musim, itu kayak mereka, kayak pohon-pohon kayak nego. Serentak musim semua. Siapa yang nyuruh mereka itu? Kayak sekarang musim duren, di mana-mana duren. Siapa yang ngajarin tuh? Tanggal sekian ada anu. Nanti musim rambutan di mana-mana. Dan ajaib sekali, nanti kalau nggak ada musim buah-buahan, Allah akan tunjukkan satu buah yang bisa kita konsumsi untuk memenuhi nutrisi. Di antaranya adalah jambu monyet. Jambu monyet itu berbuahnya di saat pohon-pohon lain nggak pada berbuah katanya. Jadi nanti akan kesulitan nutrisi, Allah tumbuhkan itu. Begitu juga itu, orang sebut bahasa Jawa itu pace. Ya, mengkudu. Mengkudu itu sebenarnya bukan makanan. Bukan makanan. Tapi kadang-kadang kepada siapa unggas ini akan berobat. Nah itu dia tahu. Dia makan itu. Buah pace itu suka dicucukin. Karena dia berobat, dia tahu sih binatang-binatang. Ya, jadi kan dia nggak ada dokternya ya. Ya dokternya itu ya. Nalurinya itulah. Nah, kita lanjutkan. Jadi dalam surat 41 ayat 11 juga ada. Tsummastawa ila sama wa hiya dukhan. Kemudian Allah pun beristiwa kepada langit dan bumi. Langit waktu itu masih berbentuk gas. Faqala laha. Lalu Allah berfirman kepada langit dan bumi, "I'tiya tau'an au karha." Datanglah kamu dengan suka atau terpaksa. Qalata, keduanya berkata, "Ataina ta'iin." Kami datang dengan taat. Karena kita bagian dari langit dan bumi, maka kita tunduk pada hukum yang disebut hukum alam di luar sana. Tunduk pada hukum alam. Sehingga kita ikut dalam proses penuaan dan mati. Gak ada yang bisa menghindar. Ya, tidak ada satupun. Kalau ada orang bisa menghindar, pasti Ratu Elizabeth nggak mati. Ya, karena kekayaannya melimpah, penjaganya banyak, luar biasa lah. Tapi akhirnya beliau mati juga. Walaupun tentu matinya lebih terawat daripada kita.
Kenapa dia usia segitu kita pendek? Ya karena kita nggak dirawat. Sakit udah pasrah aja lah. Gitu. Kalau dia kan dirawat, makanannya, minumannya. Nah, kemudian yang kedua, Islam syar'i. Islam dalam pengertian umum. Ini terdapat dalam surat 3 ayat 67. Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Ibrahim bukan Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia adalah seorang hanif, orang yang cenderung pada kebaikan, serta Muslim. Ya, Nabi yang diperebutkan oleh 3 agama ya Ibrahim ini. Orang Yahudi mengaku Ibrahim, orang Nasrani mengaku Ibrahim. Kita juga apalagi. Sunnah-sunnah Ibrahim kita jalankan. Ya, jadi Nabi Muhammad mempersilahkan mereka untuk membandingkan siapa yang paling sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim. Orang Nasrani menolak. Abraham yang diceritakan dalam kitab kami itu berbeda dengan Ibrahim yang diceritakan dalam Quran. Ini alasan mereka menolak sebenarnya. Begitu juga Nabi Isa yang disebut dalam ajaran Islam itu berbeda dengan Yesus. Kalau Nabi Isa ya Nabi, ya. Kalau Yesus anak Tuhan. Dia begitu, menghindar. Ya, jadi menghilangkan bukti, menghilangkan data itu kerjaan dia. Tetap nggak ngaku dia. Yesus yang kami maksud itu bukan Nabi Isa yang dimaksud dalam Quran. Tapi nggak bisa dibuktikan. Ya kalau kita debat secara dia akan kalah. Satu-satunya kalah, umat Islam kalah itu sosialnya. Kalau memang Anda benar agamanya, kenapa kehidupannya begitu? Nah ini kita nyerah, kalau udah ditanya begitu. Maka itu lahir ada kata-kata begini, yang disampaikan oleh Muhammad Abdu ketika ditanya oleh ulama dari Banjar. Ditanya, kenapa orang Islam kalau ajarannya itu benar kok dari sisi sosialnya mundur? Maka keluarlah kata-kata Muhammad Abdu, tarakal masihiyuna adyanahum fataqaddamu. Orang-orang Masehi, orang-orang Nasrani meninggalkan agamanya, maka mereka maju. Wa tarakal muslimuna dinahum fata'akharu. Orang Islam meninggalkan agamanya, maka dia mundur. Jadi orang Nasrani meninggalkan agamanya jadi maju, gereja-gereja pada kosong. Karena ditinggalkan sama mereka. Ya. Sehingga di negeri-negeri Eropa banyak sekali gereja yang berupa jadi masjid. Ya. Untungnya sih pendetanya masih jujur. Ketika gereja sudah tidak ada lagi pengunjungnya berubah, datang ke masjid. Pengunjungnya nih, jamaahnya itu berubah menjadi muslim. Maka mereka nggak dengki. Ada tawaran-tawaran, kan dijual tuh gerejanya. Yang ingin beli tapi buat night club. Ya, buat buat kumpul-kumpul yang nggak benar. Ada lagi yang nawar buat masjid. Mereka lebih rela, untungnya begitu tuh. Lebih rela dilepas kepada muslim. Kenapa? Karena Tuhan saya dan Tuhan mereka sama. Gitu. Toh yang nanti ngisi juga jamaah saya. Untungnya begitu tuh. Kalau dia dengki kan, daripada jadi muslim lebih baik nggak benar gitu kan. Nah, untungnya begitu orang-orang Eropa. Ya hatinya masih jujur gitu. Dia perhitungkan toh orangnya sama. Cuma sudah berubah akidah. Jadi dilakoni oleh banyak orang barat yang pinter, ya kan? Selanjutnya juga disampaikan oleh dalam surat 2, surat Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi. Ibrahim wasiat kepada anaknya. Wa Yaqub, begitu juga anaknya Yakub. Yakub ini anaknya bukan? Cucu ya? Cucunya. Nah, Yakub ini anak dari Ishak.
Ya. Nabi Ibrahim punya 2 anak, namanya Ismail dan Ishak. Istrinya 2, kecuali ada orang Indonesia yang mengatakan istri Ibrahim 3. Ya, satunya ini orang Indonesia katanya. Siti siapa gitu. Anak dari kedua nabi ini, kedua istri ini akan bertengkar terus. Nanti yang misah, yang istri dari Indonesia. Ada yang memberitahu saya begitu, seorang ustadz ngomong begitu. Ya saya sih bangga-bangga aja, Nabi Ibrahim punya anak sebangsa dengan saya. Cuma ya benar apa enggak gitu kan. Kalau nggak benar kan bikin malu ini. Nah inilah yang akan datang memisahkan 2 keturunan yang berkelahi gitu ya, berantem terus. Nah, itu orang Indonesia. Gitu. Maka disebutlah Islam Nusantara. Nah, kita lanjutkan. Innallaha astafa lakumuddina. Jadi ayah-ayah yang menjadi nabi-nabi ini berpesan pada anak-anaknya. Ya, sesungguhnya Allah telah memilih untuk kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah ini juga mereka mengatakan muslim. Jadi singkatnya begini. Orang selalu mengaitkan agama itu dengan pendirinya. Ya, kita perhatikan nama agama-agama di dunia seperti Buddha. Buddha disebut Buddha karena Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon Bodhi. Pohon Bodhi. Pohon Bodhi itu pohon seperti apa? Diakui pohon yang tumbuh di dekat kelenteng di Banten itu adalah pohon Bodhi. Kalau kita mau lihat pohon Bodhi ya mampir sana ke sana, kelenteng. Kelenteng di Banten itu kan ada kelenteng sebelah masjid ya. Nah itu diakui oleh orang Buddha itu adalah pohon yang dulu dijadikan tempat bertapanya Siddhartha Gautama. Jadi akhirnya ajaran Siddhartha Gautama ini disebut Buddha. Karena mengambil nama pohon gitu. Ya. Nah, kemudian agama yang dibawa oleh Nabi Isa disebut Nasrani karena berasal dari Nazaret. Tempatnya. Jadi mengambil nama tempat. Disebut Hindu karena berasal dari Hindustan, tempat juga. Ya. Kemudian disebut juga dengan Yahudi karena merujuk kepada keturunan. Jadi dulu namanya Yahuda. Nah itu. Jadi disebut Yahudi. Nah kalau Islam ini penamaannya dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad. Karena itu orang Barat sering kesalahan menganggap ajaran Islam ini dengan Muhammadanism. Ismenya Muhammad, pendapat Muhammad, ajaran Muhammad. Karena mereka nggak tahu, mereka samakan dengan agama lain. Tapi sekarang sudah Islamic, nah disebut Islam. Ya, dengan kata Islam. Itu karena kita sadarkan ya. Islam secara khas sekarang. Jadi Islam secara umum itu adalah semua nabi-nabi pembawa agama Islam. Tapi secara khusus Islam itu adalah agama yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalilnya sebagai berikut. Surat 3 ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapapun yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima. Nanti di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Begitu juga Rasulullah disampaikan oleh Abu Hurairah pernah menyampaikan begini. Qal walladzi nafsu bi Muhammad biyadi. Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun, tidaklah mendengar, tidak ada orang yang mendengar seruanku dari umatku. Yahudiyun, baik dia Yahudi, wala Nasraniun ataupun Nasrani, summa yamutu, kemudian dia meninggal, walam yu'mim billadzi ursiltu bihi,
tidak beriman terhadap apa yang aku sampaikan, illa kana min ashabin nar. Pasti dia menjadi penghuni neraka. Ya. Jadi siapapun mau Yahudi, mau Nasrani, dia ngerti tentang sudah adanya agama Islam, dia nggak nerima, dia masuk neraka. Tidak ada ampun. Dari Ibnu Umar Rasulullah bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Islam didirikan di atas 5. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, wa iqamus shalah, menegakkan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, wal haju, haji, wa saum Ramadan, dan puasa Ramadan. Pendapat-pendapat ahli Islam. Nah, pendapat ini udah nggak perlu ya, sudah cukup tadi. Rukun Islam sudah kita pahami ada 5. Waqat yutlaqu ala arkanil Islam mabani, tetapi kadang-kadang rukun ini disebut dengan mabani, bangunan-bangunan. Jadi kalau kita tidak menegakkan 5 ini, seakan-akan bangunan itu runtuh, terutama sholat. Ya. Sholat itu menjadi keharusan. Asyurut ma yathbutu bil Islam al-hukmi inda hunaka arbatu turukin yakunu biya syakhsu musliman. Seperti apa seseorang dianggap muslim? Ya, kita menganggap orang itu Islam itu bagaimana? Dengan cara apa kita mendeteksi seseorang ini muslim? Satu, dengan berdasarkan teks. Ya, berdasarkan teks an-nutqu bisyahadatain. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi kalau kita nggak kenal, bagaimana kita mendeteksi orang ini Islam gitu? Pakai peci? Oh nggak bisa. Ya, sebab si Opung juga pakai peci. Bukan Opung sih. Si Opung juga pakai peci. Pengibar bendera pakai peci. Ya kan? Nah, jadi tidak bisa jadian. Jadi peci itu lambang Melayu katanya. Lambang Melayu. Ya, jadi kalau satu saat begini, hatta yaqulu la ilaha illallah qaluha wa salatana. Rasulullah menyatakan, ya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku disuruh memerangi. Aku disuruh berdakwah sampai orang itu mengucapkan la ilaha illallah. Fa idza qaluha, jika sudah mengucapkan la ilaha illallah, wasallu salatana, dia sudah salat, wastaqbalu kiblatana, sudah menghadap kiblat kami, wadzabahu dzabihatana, serta sudah menyembelih secara Islam, faqad hurrimat alaina dima'uhum, maka haram bagi kami menumpahkan darah mereka dan harta mereka. Illa bihaqqiha, kecuali kalau dia harus dilenyapkan, ya, harus dituntut darahnya. Wa hisabum 'alallah. Nah itu. Jadi pertama, kita mendeteksi seseorang muslim itu ketika mengucapkan syahadat. Yang kedua, an-nutqu bima yaqumu maqam syahadat. Dia mengucapkan kata-kata yang setara dengan syahadat. Contohnya, dia mengatakan saya muslim. Walaupun dia tidak mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti kita kenalan, ana muslim. Nah, berarti kita harus menetapkan dia muslim. Walaupun kita belum dengar dia bersyahadat, ya. Jadi nggak perlu coba syahadat, nggak perlu. Ketika dia menyatakan muslim, nah, kita harus terima. Satu saat diceritakan dalam kondisi perang, ya. Ya Rasulullah, seorang sahabat ini siapa namanya? Nggak disebutkan di sini. Inni laqitu kafiran, faktatalna. Satu saat di momen perang, saya berjumpa dengan orang kafir. Lalu kami terjadi perang sengit. Fadaraba yadi bisayf. Lalu dia mengibaskan pedangnya mengenai tangan saya sehingga buntung tangan saya. Ya. Sumala zamini bisyajara. Kemudian dia ngumpet bersembunyi di satu pohon. Saya kejar, ya tangannya udah buntung, kejar.
Wa qala aslamtu lillah. Saat mau dibunuh dia mengatakan saya muslim. Nah, ditanya oleh sahabat ini, aqtuluhu ba'da an qalaha? Apakah saya boleh membunuhnya setelah dia menyatakan saya muslim? Qala Rasulullah, la taqtul. Jangan. Ya Rasulullah, fa inna taraha ihda yadi. Ya Rasulullah, dia kan sudah membuntungi tangan saya. Lalu kepepet dia ngomong itu. Tetap Rasulullah mengatakan la taqtulhu. Jangan kau bunuh. Ini kalau kita nggak bisa begini. Karena udah dibuntungin tangannya. Fa in qataltahu, maka jika engkau membunuhnya, fa innahu bimanzilatika, maka dia menggantikan posisimu. Maksudnya apa tuh? Dia muslim, kamu menggantikan posisi dia. Kita yang membunuh orang yang sudah Islam itu malah menjadi murtad. Gitu kata Rasulullah. Maka dia menempati posisimu, kamu menempati posisi dia. Ini yang susah. Jadi Islam itu sangat murah sekali. Walaupun mau dibunuh, saya muslim. Udah nggak boleh. Bayangin itu. Wah, susah itu. Bisa kalah terus itu. Tapi itulah Islam ya. Jadi orang itu tentu haru melihat ajaran Islam ini haru. Jadi tiketnya itu hanya mengucapkan saya muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cukup seorang muslim tidak boleh melukai. Yang kedua, dengan tabaiyah. Jadi seseorang dianggap muslim dengan tabaiyah. Tabaiyah itu ikut. Ya, contohnya orang tuanya muslim. Orang tuanya muslim. Maka kalau ditemui anaknya meninggal, itu harus diperlakukan sebagai muslim. Dan anaknya ketika dewasa nggak perlu syahadat lagi. Nah, ada orang yang bertanya, bagaimana kondisi keluarga di Jawa? Di Jawa kan memang kakeknya sama mbah putrinya Islam. Anaknya nggak Islam. Nah, cucunya ini bagaimana? Perlu syahadat lagi? Syahadat lagi nggak? Kalau diselingi begitu perlu syahadat lagi. Ya maksudnya apakah perlu resmi nggak? Ya, kan kadang-kadang begini. Di Indonesia ini walaupun dia sudah nggak Islam, tapi KTP-nya tetap Islam, gitu maksudnya. Apa cukup dengan KTP? Kalau kita menjadi cucunya, tuh. Kalau kita tahu orang tua kita sudah bukan Muslim, berarti kita harus syahadat. Harus syahadat ulang. Tapi kalau orang tua kita Muslim, kita nggak perlu daftar ke KUA untuk melaksanakan rukun Islam pertama. Itu kan? Ada orang bertanya, rukun Islam kan ada 5. Kapan Pak Kamal baca syahadat? Kan begitu. Kan begitu ada yang nanya tuh, menggugat. Ya karena orang tua saya sudah Islam, nggak perlu. Nah, ini namanya tabaiyah. Itu maksudnya. Begitu juga salah satunya, kalau didapati salah satunya bapak atau ibunya Islam, maka anak ini dianggap Islam. Salah satunya, ya, nggak perlu dua-duanya. Kemudian yang cara ketiga, dilihat dari perbuatan. Iqamatus shalah. Kalau kita melihat orang itu salat, berarti dia Muslim. Gitu. Yang kedua, al-adzan wal iqamah. Kalau dia azan, dia Muslim. Murah ya? Boleh jadi dia cuma untuk pura-pura kan, kalau menurut kita. Tapi tetap Allah memperlakukan mereka itu sudah Muslim. Apa bukti bahwa azan dan iqamah? Berdasarkan hadis Anas. Ini jadi pernyataan yang disampaikan di sini bukan pendapat ini. Karena mengutip fakta. Ya. Diceritakan oleh Anas bin Malik, Rasulullah suatu saat Ghaza, perang ya. Lam yaghzu hatta yusbih. Beliau selalu tidak akan menunggu menyerbunya itu setelah sholat subuh. Jadi kalau Rasulullah lagi perang, mendatangi satu kampung, itu tidak akan menyuruh sahabatnya nyerbu dulu. Tunggu subuh. Kalau subuh ada azan, nggak diserbu. Ini satu bukti bahwa azan itu menjadi tanda Muslim.
Maksudnya contohnya gini, kalau Rasulullah masih hidup nih, beliau datang ke Pamurawi, tunggu dulu subuh. Nggak ada azan. Maka dia datang ke sini. Kurang lebih begitu kalau masih hidup. Tapi kalau ada azan, azan. Oh, berarti muslim. Ya, mudah-mudahan Islam kita diterima ya. Karena itu seorang muadzin jasanya banyak. Kalau kita kan inisiatif pribadi ya. Nah, makanya saudara sekali-kali azan. Siapa tahu tiket itu karena azan. Katanya lehernya jadi panjang katanya. Kalau menurut kita kepanjangan lehernya nggak bagus. Loh, kok lehernya kayak jerapah? Dulunya suka azan. Jadi bahkan pahala muadzin dengan seorang imam lebih besar muadzin. Sebenarnya. Nah, tapi kalau syukur-syukur saudara azan ya imam juga itu double-double ya. Jadi diborong sekaligus. Jadi kita harus bagi-bagi saudara. Ini kan berbagi di sini. Berbagi, jangan jadi imam terus. Siapa tahu imam itu menjadi tiket masuk surga. Makanya gantian. Ya, kita kan kepengen semuanya masuk surga. Ayo ganti. Gantian. Ya, nyanyi dangdut bisa, ya dibagusin tuh cara imamnya. Kan ngimamin kan nyanyi juga. Cuma yang dibaca ayat Quran kan. Nggak pakai alat musik kan begitu. Maksudnya kalau lagu-lagu kita bisa bagusin, kenapa ayat Allah tidak dibagusin? Bagusin lah, suara yang terindah. Biar orang jadi pada ngantuk gitu, nggak kesel. Udah suaranya jelek, lama lagi. Panjang, waduh kesel banget. Jadi, ini milih-milih anu nantinya, milih-milih imam. Ditengok, wah ini baru saya. Kalau enggak dia ulang lagi. Nah itu cara kedua. Cara ke berapa tadi? Iqamatus shalah. Kemudian azan dan iqamat. Yang ketiga haji. Ya berangkat haji harus dibuktikan dengan KTP. Ya, jadi dulu ada cerita seorang mu'alaf. Kepala pengurus PITI ya. Pengurus PITI, ketua umum PITI yang dari Jember. Waktu dia ditanya bagaimana Anda pengalaman menjadi muslim, dia mimpi haji. Sewaktu dia masih kafir, dia mimpi haji. Jadi begitu bangun, dia langsung daftar ke RT RW. Lalu ditolak sama Pak RT. Anda kan belum muslim. Oh nggak bisa Pak, haji dulu sana. Keluarga saya juga sama. Ada yang minta, boleh nggak saya berangkat ke sana? Oh ya nggak boleh. Maksudnya begini Pak, kalau kita ini kan muslim nih sekarang nih. Kita datang ke Thailand kan nggak harus beragama Buddha gitu maksudnya. Ya kan? Kita ke Vatikan kan nggak harus beragama Katolik, kita bisa nengok. Nah sekarang orang Islam boleh nggak gitu traveling ke sana, ke Masjidil Haram gitu, ngelihat orang tawaf, ngelihat boleh nggak gitu? Ya nggak boleh karena itu kan khusus untuk orang Islam. Ya itu kan susahnya begitu Pak, mau lihat-lihat dulu, wah bagus juga nih orang Islam. Bisa jadi loh, kalau memang haji itu dibolehkan bukan untuk muslim saja, banyak yang tertarik. Kenapa? Karena orang kafir mengira orang Islam ini gerombolan orang melarat. Dikiranya begitu, padahal di sana orang-orang barat tuh banyak yang perlentai itu muslim dia. Ya kan? Kalau yang sudah kalau ngelihatnya kita kali ya, wajahnya ngenes. Dikira ini gerombolan orang melarat. Loh, orang bisa haji itu kan mahal. Harus punya duit. Nggak sembarangan. Kan gitu. Maka sebenarnya kalau saudara tahu, belajar dari sejarah, yang menginspirasi kemerdekaan itu adalah haji. Jadi ceritanya begini. Orang Islam dulu kan kalau mau berangkat haji itu pakai kapal. Dan mereka lama, kadang-kadang setengah tahun. Bisa balik lagi. Nah, selama di kapal kan mereka ngobrol tuh. Ya, jadi di karantina itu dekat ini katanya Pak. Kepulauan Seribu apa? Dulu itu. Jadi orang-orang yang mau haji dikumpulin ke sana. Baru ada kapal. Nah, lalu bagaimana? Di tengah perjalanan ada yang meninggal. Maka dibuang ke laut. Dibuang ke laut. Ya kemana namanya di tengah laut?
Masa mau nunggu ketemu darat, ya udah keburu bau. Maka mereka selalu membawa pemberat, batu gitu. Nah, jadi mayatnya diikat, jadi nanti tenggelam. Nah, kepikiran orang-orang, waduh kalau nggak dikubur terus bagaimana itu? Kan gitu kan? Talkinnya bagaimana? Kan begitu kepikiran tuh, karena kepikirannya talkin aja gitu kan. Makanya dulu mau berangkat haji, ditalkin, diazanin dulu itu. Kita suka dengar nggak? Orang mau berangkat azan, diazanin. Mau berangkat haji, diazanin. Kenapa itu bisa begitu? Itu karena cara berpikirnya tadi. Nanti kalau sampai mati, nggak dikubur. Nah, bagaimana caranya? Nah, itu caranya. Ya semua ini memang nggak benar sih. Tapi cara berpikirnya begitu. Nah, jadi kembali ke sini. Jadi kenapa kesadaran kemerdekaan ini di awal dari haji, itu dulu ada solidaritas haji. Jadi orang-orang yang sudah haji ini pada ngomong gimana kondisi bangsa kita. Barulah kemudian terbentuk banyak pergerakan-pergerakan. Dimulai dengan Serikat Dagang Islam. Terus Serikat Islam. Dari situlah kemudian 1905 Serikat Dagang Islam itu dibentuk. Dalam tempo 40 tahun kita merdeka. Sebelum itu dibentuk sampai berabad-abad kita mau saja dibodohi. Nah, susahnya saudara, berdasarkan peninggalan sejarah, semua jajahan Belanda itu ditinggalkan dalam keadaan bodoh. Sementara jajahan Inggris ditinggalkan dalam keadaan pintar. Nah, itulah nasib kita Malaysia dengan Indonesia. Kita jajahan Belanda, sana Inggris. Brunei Inggris. Maka ditinggalkan dalam keadaan pintar. Jadi dia tidak mau nanti dicela, dipinterin dulu. Nah, kita dibiarkan bodoh. Diangkut semua kekayaan kita itu untuk bendungan di Belanda. Nah, jadilah mereka itu begitu. Wallahu a'lam bishawab. Singkatnya kita begitu aja. Saya sebagai muslim, saya berkeyakinan agama Islam yang terbaik. Oh, kenapa Anda nggak bisa menerima kehadiran orang lain? Ya, karena dibandingkan dengan kita nggak siap. Sebenarnya kita bahasanya satu, Pak. Tidak siap bersaing. Tidak siap bersaing. Karena rata-rata yang memberi jawaban boleh itu belum mengalami Kristen. Belum mengalami menjadi orang Kristen. Seperti Menteri Agama. Kan dia belum menjadi orang Kristen tadi. Dia nggak tahu kehebatan orang Kristen. Ya, solidaritasnya, pendanaannya. Nanti begitu jadi dia langsung sebar begitu. Itu tidak dilakukan oleh kita. Yang kita kadang-kadang ada tempat ibadah nggak ada orangnya. Kalau dia tempatnya nggak ada, orangnya sudah ada. Lihat tuh marijuana. Itu di bahasa mereka sudah jadi gereja itu, Pak. Menurut bahasa mereka. Kalau cerita marijuana itu sebenarnya wakaf. Jadi tidak sah sebenarnya menjadi gereja. Cuma orang-orang diam aja, orang yang non-muslim. Itu. Muslim itu orangnya. Kalau Islam itu namanya. Seperti begini. Teach sama teacher. Kalau bahasa Inggris ya. Mengajar dengan pengajar. Nah, kita ini adalah muslim. Orang yang beragama Islam itu namanya muslim. Kalau perempuan muslimah. Kalau banyak muslimun, muslimin. Itu aja bedanya. Nah itu ya. Jadi saudara-saudara hati-hati kalau diwawancara, kalau nggak kenal-kenal. Karena sekarang itu alat rekam itu ya banyak, ini juga alat rekam ini. Sekecil. Kalau dia taruh di sini, Anda diwawancara masuk ke sini. Ya kan? Nah, saya sebagai muslim, saya sudah memilih Islam. Karena saya tahu itu jelek, saya nggak terima. Kalau saya yang jawab sih dia ngerti. Saya meyakini Islam yang terbaik karena saya udah jajal. Kalau Anda kan belum jajal menjadi muslim. Jajalan dulu. Nah, tapi orang-orang lain susah jawab. Nah, mudah-mudahan ya Allah tetap teguhkan keimanan kita. Allah tetap jaga keamanan dan kerukunan sesama warga Cilegon. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala
taklim kita pagi ini. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah menganugerahi masa depan yang cerah kepada anak cucu kita, membimbing mereka mendapat hidayah dan istiqamah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.